Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang struktur teks pidato persuasif. Di sini Ibu akan menjelaskan struktur teks pidato persuasif beserta dengan contohnya. Baik anak-anakku sekalian, terdapat 3 bagian atau struktur teks pidato persuasif yang harus diperhatikan pada saat kalian membuat naskah pidato. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi pidato, dan yang ketiga adalah penutup. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melihat bagian pertama dari struktur atau bagian teks pidato persuasif, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisi salam atau sapaan, penghormatan, dan juga ucapan syukur. Penghormatan ini berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Nah, ini urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Nah, adapun contoh dari salam pembuka itu bisa berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa juga salam sejahtera. Nah, itu bisa kalian gunakan sesuai dengan kehendak dan keinginan kalian. Namun, tentu saja yang paling sering kita gunakan itu berupa salam Assalamualaikum. Baiklah, untuk contoh sapaan, kita lihat ada 4 contoh yang Ibu berikan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Akmal Badar MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Cicantayan. Nah, untuk penggunaan kata Bapak ini sebaiknya diikuti oleh nama orang tersebut. Namun apabila tidak menggunakan kata Bapak, maka kalian cukup seperti ini. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Cicantayan. Seperti itu. Atau yang kedua, sapaan yang bisa kalian pergunakan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Lalu yang contoh ketiganya, yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Bahkan hadirin yang berbahagia. Seperti itu contoh dari penggunaan kata sapaan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita melihat contoh ungkapan rasa syukur. Kalimat seperti apa yang bisa kita gunakan? Ibu menulis di sini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Namun bukan hanya ini saja tentunya contoh untuk ungkapan syukur itu ya. Boleh kalian mencari lagi contoh-contoh yang lainnya. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada bagian atau struktur teks pidato persuasif yang kedua, yaitu isi pidato. Nah, pada bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi informasi secara rinci dan jelas. Nah, disinilah isi dari pidato itu atau bagian terpenting dari pidato. Dan untuk isi ini kita pilih menjadi 3 bagian, yaitu ada yang dinyatakan pernyataan posisi, ada tahap argumen, dan ada
isi bagian penguatan pernyataan posisi. Baiklah, kita akan melihat struktur yang pertama dari isi pidato. Yang pertama ini adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Ya, misalnya apakah posisimu terhadap persoalan contohnya remaja atau bela negara misalnya seperti itu. Nah, tapi di sini kebetulan Ibu memberikan contoh pernyataan posisinya mengenai pidato dengan tema pendidikan. Contohnya seperti ini. Pendidikan adalah bidang yang sedang kita tempuh bersama-sama saat ini, baik sebagai peserta didik maupun sebagai penyelenggara pendidikan. Kita semua adalah sama di mata pendidikan. Kita semua padu dalam ekosistem pendidikan sepanjang hayat. Artinya, sampai kapanpun dan dimanapun, kita semua harus menjadi penggerak pendidikan, baik dalam skala kecil maupun besar. Nah, seperti itu yang dicontohkan oleh Ibu yang menyatakan pernyataan posisi. Kita lanjutkan kepada tahap argumen. Nah, argumen itu perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, ada contoh-contoh, ya, ada bukti pakar. Nah, ini agar argumen ini efektif dan meyakinkan kita harus menyertakan fakta pendukung gitu. Di sini Ibu memberikan contoh kalimat pidatonya. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa bersandar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam kesuksesan sistem masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sektor-sektor utama lainnya. Hal tersebut dapat ditelusuri ke salah satu artikel yang diterbitkan oleh Britannica, salah satu lembaga pendidikan dunia yang menyatakan bahwa pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua telah terjadi reformasi dan pengembangan besar-besaran dalam sistem pendidikan Jepang. Nah, pada paragraf kedua ini adalah buktinya ya. Jadi ada contoh bukti di situ. Kita lanjutkan kepada penguatan pernyataan posisi. Nah, di bagian ini letak argumen ditonjolkan oleh si pembaca. Simpulan posisi itu berdasarkan argumen yang telah disajikan, memperkuat pernyataan posisi. Ibu berikan contoh seperti ini. Dengan potongan kecil contoh tersebut, saya kira sudah cukup untuk menjadi argumen kuat ihwal pentingnya pendidikan. Segala segi kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari kemajuan pendidikannya pula. Bukan hanya dari segi ilmu pengetahuannya saja, tapi dari pendidikan karakter dan kemajuan mental masyarakat pula. Nah, jadi di sini lebih ditekankan kepada argumen ya, ditonjolkannya argumen. Baiklah anak-anakku sekalian, bagian terakhir dari sebuah teks pidato itu adalah bagian penutup. Nah, ini berisi harapan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Bahkan harus disertai juga dengan salam penutup. Sebagai contoh, Ibu akan berikan contoh seperti ini. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga pidato singkat ini dapat membangkar semangat hadirin sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu contoh dari kalimat penutup pada sebuah pidato.
Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita kali ini mengenai struktur teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.